Kami setelah hari Selasa dapat kuasa dari Adam Denny dan juga mengumpulkan bukti yang ada, kami segera menyampaikan laporan ini ke KPK. Saya di sini kemarin baru memberikan kejanggalan dari kasus, kejanggalan para penyidik di Bareskrim yang mungkin ada dugaan ya, karena memang Ahmad Saroni ini Wakil Ketua Komisi 3 mungkin agak keras juga atensinya dan saya merasakan hal itu. Dan ada satu hal yang belum saya beritahu, kejanggalan yang satu lagi, kasus saya kan Undang-Undang ITE, semua rekening saya diblokir. Saya bukan pelaku tindak pidana pencucian uang, tetapi semua rekening saya diblokir oleh penyidik saya dan sampai detik ini tidak bisa diakses. Itu kejanggalan yang kemarin lupa saya sampaikan. Dan alasan saya meminta maaf kemarin sudah saya sampaikan, tapi ada satu alasan lagi yang belum saya sampaikan. Saya menyampaikan permintaan maaf sekaligus untuk memunculkan pelapor saya yang sebenarnya adalah Ahmad Saroni. Karena ketika Divisi Humas Mabes Polri mengumumkan, itu tidak menyebutkan siapa pelapor sebenarnya. Hanya kuasa hukumnya inisial SYD. Ya kan? Nah, kenapa sih saya sekarang akhirnya mau fight, pasang badan, siap saya divonis berapapun saya siap. Karena memang ada dua alasan. Yang pertama, ibu saya meminta maaf langsung ke rumah Ahmad Saroni 2 kali, itu diusir. Itu benar diusir dan tidak dipertemukan, itu dijaga oleh penjaga keamanannya. Saya sakit hati. Saya ingin bertanya kepada Ahmad Saroni dan saya ingin bertatap muka dengan Ahmad Saroni sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat. Apakah dia tidak mempunyai seorang ibu? Kok ibu saya itikat baik ingin menyampaikan permintaan maaf, kenapa sampai diusir 2 kali? Itu yang paling saya tidak terima. Dan kenapa? Ya udah saya siap aja melawan karena memang pasal yang disangkakan ke saya juga saya bingung ya. Karena data tersebut bukan data milik pribadi dari Ahmad Saroni. Data tersebut adalah data milik dari terdakwa kedua yang dikeluarkan oleh seorang akuntan yang digaji oleh terdakwa kedua. Akuntannya itu berada di Denmark. Makanya saya bingung, kok bisa saya disangkakan penyebaran data pribadi milik Ahmad Saroni? Milik pribadinya itu dari mana gitu loh. Makanya saya jalani, saya fight, yang pasti di dalam sel saya sehat, saya senang, dan karena posisi saya di tahanan, yang akan melanjutkan perjuangan saya untuk melaporkan Ahmad Saroni ke KPK adalah lawyer saya. Saya sudah serahkan itu, kemungkinan perjuangan saya akan dilanjutkan karena apa yang kita punya, saya yakin dugaan penyalahgunaan jabatan itu ada dan dilakukan oleh saudara AS. Hari Selasa saya akan berbicara terkait statement dia yang bilang bahwa saya memeras dia. Semua kronologi dari awal saya diajak ke Bali itu real. Adam Denny kalau mau melaporkan tindak pidana, ada dugaan tindak pidana korupsi, seharusnya jangan dimasukin ke ini dong katanya medsos, tapi lapor ke KPK. Nah permasalahannya yang dia upload di medsos itu belum ditindaklanjuti, keburu laporan dia ditindaklanjuti secara kilat. Nah tadi dia bilang, saya mau lawyer saya melanjutkan perjuangan saya. Saya pengen tuntas lapor ke KPK. Nah, jadi kami bersedia, siap. Mungkin hari Selasa saya akan buat surat kuasa. Jadi Adam Denny memberikan kuasa kepada kita khusus untuk melaporkan ini ke KPK. Karena memang tadi setelah saya dialog dengan terdakwa 2 juga, dia bilang, dia tanya begini, Bang, itu AS itu pesan sepeda mewah itu sudah puluhan. Bahkan ada pelek yang harganya 150 juta. Sudah puluhan. Nah sekarang kalau puluhan ini dipakai untuk pribadinya atau apa ini? Jadi kita bingung juga nih. Terus menggunakan protokoler DPR RI. Nah kami menduga bahwa transaksi penjualan sepeda mewah ini ada merugikan keuangan negara. Nah kalau seandainya sudah ada perbuatan merugikan keuangan negara, itu artinya ada dugaan tindak pidana korupsi. Kami setelah hari Selasa dapat kuasa dari Adam Denny dan juga mengumpulkan bukti yang ada, kami segera menyampaikan laporan ini ke KPK.